Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di pembelajaran fisika bersama saya Ibnati Salsabila Lirabiha dengan NIM 12420700033. Mahasiswi program studi pendidikan fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Yuk mulai pembelajaran kali ini dan kalian simak dengan baik ya. Wah, ada apa nih? Ada kapal laut, balon udara, dan kapal selam. Setelah kalian amati, apa sih yang kalian pikirkan tentang objek-objek yang ada di sini? Ya, ketiganya tampak berbeda. Tapi, apakah mereka bekerja dengan prinsip yang sama? Yap, ketiganya bekerja dengan prinsip yang sama. Ayo kita cari tahu lewat pembelajaran berikut ini. Sebelum memasuki ke dalam materi pembelajaran, tentunya teman-teman perlu mengetahui kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar ini diangkat dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kompetensi dasar 3.3 kelas 11 SMA, MA, SMK, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya meliputi menjelaskan konsep gaya apung sebagai gaya ke atas yang dialami benda dalam fluida, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya Archimedes, menganalisis hubungan antara massa jenis benda, massa jenis fluida, dan keadaan benda tenggelam, melayang, mengapung. Menyimpulkan kondisi benda mengapung, melayang, atau tenggelam berdasarkan besar gaya apung dan berat benda. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi benda-benda yang mengalami gaya apung di dalam fluida, menjelaskan konsep gaya apung dan prinsip hukum Archimedes, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya apung dan keseimbangan benda di dalam fluida. Sekarang kita masuk pada materi yang diawali oleh prinsip dasar fluida dan gaya apung. Gaya apung berarti bekerja ke arah atas atau gaya ke atas. Secara sederhana, besarnya tergantung pada volume benda terendam dan massa jenis cairan. Seolah-olah fluida itu menolak kehadiran benda tersebut. Besarnya dorongan ini bisa dihitung dengan rumus Fa sama dengan Rho kali G kali V, di mana Fa ini yaitu gaya apung dengan satuan Newton, lalu Rho-nya yaitu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, lalu G-nya itu percepatan gravitasi dengan satuan 9,8 meter per sekon persegi, lalu V-nya itu volume fluida yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Inilah yang disebut hukum Archimedes, yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani kuno bernama Archimedes. Artinya, jika suatu benda dimasukkan ke dalam air, air akan mendorong benda itu ke atas.
Semakin banyak air yang dipindahkan oleh benda, semakin besar pula gaya dorong ke atasnya. Mari kita pahami kasus Archimedes. Untuk membantu pemahaman teman-teman semua, mari kita lihat beberapa kasus nyata di sekitar kita. Nah, bagaimana Archimedes bekerja pada ketiga objek di atas? Ada kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Yang pertama ada kapal laut. Nah, bagaimana sih cara kerja kapal laut ini? Kapal laut terbuat dari baja, oleh karena itu massa jenisnya tinggi, tapi bentuknya berongga, sehingga dapat memindahkan banyak air. Oleh karena itu juga, gaya apung yang diterimanya pun besar. Jadi, berat kapal lebih kecil dari berat air yang dipindahkan. Dengan begitu, kapal laut bisa mengapung di air. Yang kedua ada kapal selam. Kapal selam ini mengatur posisinya dengan tangki balas. Ketika tangkinya kosong, maka kapal selamnya pun akan menjadi ringan, lalu mengapung. Jika tangkinya terisi air, maka tangkinya akan bertambah berat, lalu akan tenggelam. Jika tangkinya terisi sebagian air, maka itu akan menghasilkan gaya apung yang sama dengan beratnya, sehingga kapal selam dapat melayang. Lalu yang ketiga ada balon udara. Balon udara ini menggunakan gas panas atau helium yang lebih ringan dari udara sekitar. Balon menggantikan volume udara dengan gas yang lebih ringan. Jadi, udara yang dipindahkan lebih berat dari isi balon sehingga gaya apung mendorong balon naik ke atas. Dari semua contoh ini, kita belajar bahwa hukum Archimedes berlaku di air dan udara. Kalau berat benda lebih kecil dari dorongan fluida, air atau udara, maka benda itu bisa mengapung atau juga bisa terbang. Yuk kita lanjut ke demonstrasi interaktif. Sekarang kita amati 3 benda yang akan dicelupkan ke dalam air. Yang pertama ada gabus. Kira-kira gabus ini akan mengapung, tenggelam, atau melayang ya? Gabus selalu mengapung karena massa jenisnya jauh lebih kecil daripada air. Lalu yang kedua ada telur. Telur dalam air tawar pasti akan tenggelam. Tapi dalam air garam bisa melayang atau mengapung karena massa jenis air meningkat. Lalu ada batu. Batu meskipun kecil, batu akan tetap tenggelam karena beratnya lebih besar daripada gaya apung yang diterimanya. Dari sini, kita bisa lihat bahwa massa jenis dan volume sangat menentukan bagaimana suatu benda berinteraksi dengan fluida. Sekarang, mari kita uji pemahaman teman-teman dalam memahami pembelajaran hukum Archimedes. Kuis pertama, apa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya Archimedes? Jawabannya C.
volume benda yang tercelup, dan massa jenis fluida. Kita lanjut ke kuis kedua ya. Mengapa balon udara bisa naik ke atmosfer meski tampak berat? Ya, kalian benar. Jawabannya yaitu B, karena balon diisi dengan gas yang lebih ringan dari udara sekitar. Kita lanjut pada kuis terakhir. Bagaimana sih cara kerja kapal selam untuk naik dan turun di laut? Wah, kalian luar biasa. Betul, jawabannya yaitu C, dengan mengatur volume air dalam tangki balas. Dalam pembelajaran ini, kita ketahui hukum Archimedes mengajarkan bahwa massa jenis dan volume sangat menentukan. Suatu benda akan tenggelam jika beratnya lebih besar dari gaya apung. Melayang jika beratnya sama dengan gaya apung, mengapung jika beratnya lebih kecil dari gaya apung. Dengan demikian, benda tidak mengapung karena ringan, tapi karena memindahkan cukup banyak fluida untuk menciptakan gaya ke atas yang lebih besar dari beratnya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Semoga pemahaman tentang hukum Archimedes ini semakin kuat dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi jika ingin melihat konten fisika lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!